Kali ini kita akan bahas tentang filsafat agama. Ini adalah tema yang ke-9, kalau nggak salah ya. Kang Ada, kita sudah siapkan hampir 30-an tema. Nanti kalau ada usulan tema, silahkan. Dan kali ini, kita akan berbicara tentang filsafat agama. Nah, ini Kang An menarik, karena biasanya tuh orang, filsafat ini sama agama ini kayak, kalau istilahnya tuh kayak bermusuhan. Atau seperti air dan minyak. Kayaknya nih, rasanya orang agama mandang filsafat ini kayaknya adalah ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran yang bisa jadi harus dijauhkan dari sisi agama, dan juga termasuk bisa jadi adalah filsafat bagaimana cara memandang sisi agama, dan agama juga bagaimana memandang dari sisi filsafat. Dan tentunya kita akan bahas dari sisi yang lebih ringan, yang lebih membumi. Dan seperti biasa, Kang An, silahkan, adakah hal yang mau disampaikan terkait dengan ini? Dan seperti biasa kita akan bahas tentang teori maupun tentang sejarah maupun pemikiran-pemikiran dan juga aplikasinya di keseharian kita. Silakan Kang. Ya, terima kasih Kang Latif. Saya senang ini kita menjaga, selalu saya mengulangi dengan satu rasa syukur ya. Kita menjaga konsistensi berdiskusi lah. Di tengah-tengah filsafat juga kan banyak yang meragukan ya. Yes. Banyak meragukan apa sih manfaat filsafat gitu. Dan memang kalau kaitan tema kita, itu kan filsafat agama ya. Jadi ada istilahnya itu ada filsafat dan agama, ada filsafat agama. Ini dua hal yang beda sebetulnya. Jadi kalau filsafat dan agama, artinya hubungan antara filsafat dan agama. Karena masing-masing independen, berdiri sendiri. Tapi kalau filsafat agama, sebetulnya bagaimana agama itu dipahami secara filosofis. Kira-kira dua hal yang memang agak berbeda. Tetapi saya nggak apa-apa, saya akan memasukkan dulu filsafat dan agamanya Kang Latif. Karena ini yang menjadi isu yang menurut saya seperti yang tadi Kang Latif sampaikan, aktual ya sampai sekarang. Bagaimana agama dan filsafat itu, atau khususnya agama memandang filsafat itu seperti apa, pun sebaliknya begitu. Saya ingat dulu Kang Latif, ini juga yang mendorong kenapa saya kuliah waktu itu S1 mengambil studi filsafat. Karena memang ada anggapan filsafat itu ilmu yang menyesatkan. Ilmu yang bisa membuat kita terganggu keimanannya. Nah, kenapa bisa muncul itu? Banyak, versinya banyak ceritanya. Tapi yang jelas, memang secara metode, dua bidang ini beda. Kalau agama, itu kan berangkatnya di keimanan. Jadi kita beriman dulu, kemudian setelah itu baru ada penjelasan-penjelasan di belakangnya. Tetapi kalau filsafat, justru bukan keimanan dulu, keraguan dulu. Jadi harus ada ragu, ada pertanyaan di sana, kemudian nanti ke sana tentu akan ada kebenaran, di mana kebenaran itu kemudian diragukan lagi. Sedangkan kalau agama kan tidak ya, namanya ketika udah benar ya, itu kita pegang seumur hidup gitu. Kalau filsafat justru tidak, metodenya itu memang ditanyakan ulang, semua klaim kebenaran itu. Nah, barangkali karena metodenya ini memang berbeda, ketika ini coba digunakan, misalnya filsafat digunakan untuk agama, itu nanti akan banyak klaim kebenaran yang sebelum dianggap itu benar, itu harus siap-siap ditanyakan ulang. Mungkin menanyakan ulang nggak masalah Kang Latif, tetapi ketika berusaha menjawabnya, nah itu yang kemudian banyak yang menganggap bahwa ini bahaya ini ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan kenapa agama dan filsafat kemudian itu selalu tidak ketemu lah ya. Tetapi itu satu sisi, karena di dalam tradisi lain sebetulnya agama dan filsafat juga menjadi satu kesatuan. Sampai ada kalau di dalam konteks bahasa Latin itu ada fides quorum intellectum. Jadi fides itu keimanan yang membutuhkan penjelasan. Artinya tetap aja, walaupun agama tetap butuh penjelasan. Kemudian dalam bahasa Arab ada istilah ladina liman la aklala. Jadi betul, jadi tidak beragama bagi yang tidak menggunakan akalnya. Nah, artinya adalah bahwa sebetulnya kebenaran agama ketika coba diperkuat dengan filsafat. Nah, ini masih konteks pertama Kang ya. Itu sebetulnya bisa saling memperkuat sebetulnya. Jadi kebenaran agama kemudian itu bisa diperkuat dengan kebenaran filsafat. Nah, mana yang paling benar kan gitu? Apakah agama, apakah filsafat? Itu sudah ada jawaban-jawabannya. Orang seperti Thomas Aquinas dalam tradisi Kristiani berusaha menggabungkan atau mencari titik temu di antara keduanya. Ada juga Ibnu Rus, ya. Ibnu Rus lebih dulu sebetulnya sebelum Thomas Aquinas. Itu yang memang berusaha mengatakan bahwa itu dua saudara sepersusuan
Artinya kebenaran akal dan kebenaran wahyu atau kebenaran agama dan kebenaran filsafat itu sebetulnya menjadi satu kesatuan, seperti saudara sepersusuan lah gitu. Jadi tidak ada sebetulnya konflik. Nah, ketika ada konflik itu pasti ada yang harus dipertemukan lah gitu. Karena tidak mungkin ada dua kebenaran toh, pasti ada satu kebenaran yang dipahami oleh dua metode tadi, agama ataupun filsafat. Itu sebetulnya Kang Latif. Nah, sekarang saya coba yang kedua ya. Ini kan yang pertama, ini yang kedua, filsafat agamanya Kang. Bagaimana sebetulnya agama bisa dipakai, filsafat bisa dipakai untuk memahami agama gitu. Ya, termasuk itu ada pertanyaan dari Kang Husni juga sekaligus di situ, rekan saya. Jadi bagaimana menjadi lebih agamis melalui pemahaman terhadap filsafat? Nah, barangkali akan terjawab dari apa yang dijelaskan oleh Kang Aan ya. Ya, persis. Bagaimana menjadi lebih agamis? Itu sebetulnya begini. Kalau kita misalnya coba memahami dari filsafat agamanya Kang ya. Sebetulnya misalnya gini, kan agama itu kalau kita mau pahami adalah institusionalisasi iman. Jadi bagaimana iman itu diinstitusionalisasikan dalam bentuk institusi agama. Kan begitu. Yes. Nah, di filsafat itu bicara mengenai manusianya. Jadi bagaimana manusia itu memiliki dimensi kebertuhanan. Misalnya, apakah memang manusia itu sejak lahirnya sudah punya orientasi kebertuhanan atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini saya nggak ngomong dulu ke satu agama tertentu ya, tetapi pertanyaan dasarnya kira-kira kita itu punya nggak sih orientasi kebertuhanan itu? Nah, biasanya para filsuf agama itu coba memahami itu dulu tuh. Ada yang memang mengatakan bahwa ide kebertuhanan itu sudah ada pada diri manusia. Ya, orang menyebutnya fitrah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan, sebetulnya tidak. Agama itu sebetulnya tidak ada. Itu bukan fitrahnya manusia. Itu merupakan bentukan sosial. Kita pernah membahas Karl Marx, bagaimana Marx memahami agama itu sebagai produk sosial. Nah, tetapi ada yang mengatakan, tidak, itu sudah bawaan dari manusia. Nah, kelompok yang pertama, inilah kelompok-kelompok yang positif terhadap agama. Kelompok-kelompok nanti yang kedua itu bisa menjadi kelompok-kelompok yang ateis atau kelompok yang anti terhadap agama. Nah, gitu. Jadi sama-sama mengkaji mengenai bagaimana manusia itu berketuhanan, tetapi nanti turunannya bisa menjadi kelompok yang pro terhadap teis, terhadap keyakinan akan ketuhanan, tapi ada juga yang menjadi ateis. Gitu. Nah, saya terangkan satu-satu ya. Jadi menjadi teis itu Kang Latif itu artinya mereka percaya bahwa memang ada Tuhan. Jadi manusia itu tentu memiliki keyakinan terhadap Tuhan atau terhadap Allah. Nah, tetapi ateis itu tidak. Ateis itu tidak mengakui adanya Allah. Tidak teis Allah. Ada istilah lain, jangan salah. Ada namanya antiteis. Jadi kelompok yang ateis ini akan masuk ke antiteis. Antiteis itu bukan hanya anti agama, bahkan melawan orang-orang yang beragama. Jadi orang yang punya keyakinan beragama dilawan oleh argumentasi mereka. Lebih agresif ya? Lebih agresif begitu. Kayak misalnya, ada orang yang menjadikan sains misalnya, untuk mengatakan agama itu kemudian menjadi nggak penting. Misalnya begitu. Ada ya, itu namanya Scientology. Ya, Scientology itu termasuk, tapi pahamnya itu namanya scientism. Jadi saintisme itu adalah sekelompok orang yang memang merasakan bahwa kebenaran itu bisa diketahui hanya melalui sains. Di luar itu tidak bisa. Positivisme sekali ya. Ya, positivisme. Diskusi-diskusi belakangan kemarin ini yang ramai di masyarakat ya, menurut saya. Nanti kita angkat sendiri tema itu kan. Itu berangkat dari ini sebetulnya, dari kelompok-kelompok saintisme. Sebetulnya itu gitu. Nah, jadi itu satu ya Kang ya. Jadi bagaimana sains itu kemudian dipakai untuk memverifikasi semua kebenaran, termasuk kebenaran agama. Oke? Nah, tetapi bukan hanya tiga itu, Kang. Ada yang lain. Ada namanya panteisme. Jadi panteisme itu seluruhnya adalah Allah. Seluruhnya, teisme itu Allah. Jadi paham di mana mereka di dalam paham itu bahwa keseluruhan itu adalah Allah. Jadi tidak ada selain Allah, seluruhnya Allah. Tapi ada satu lagi Kang, panenteisme. Panenteisme. Ya, panenteisme. Panteisme. Semuanya ada pada Allah. Jadi kalau panteisme seluruhnya adalah Allah, sedangkan panenteisme adalah seluruhnya ada pada Allah.
Itu beda ya. Seluruhnya ada pada Allah. Berarti Allah tetap lebih besar daripada keseluruhan. Itu Kalau manunggaling kaula gustinya Sesi Tejenar masuk kemana tuh Kang? Ya, itu kalau manunggaling kaula gusti itu sebenarnya bisa masuk ke panteisme. Panteisme ya. Artinya seluruhnya adalah Allah. Jadi nggak bisa kita misalnya ketika mengatakan begini, ketika mengatakan aku dan engkau, itu kan ada dua realitas ya. Ada aku, ada engkau. Begitu. Sedangkan kalau dalam panteisme sudah tidak ada lagi aku dan engkau, karena sebetulnya semuanya itu menjadi satu kesatuan. Ya, yes, itu makanya panteisme begitu Kang Latif. Nah, ketika saya ingat lah gimana Siti Jenar, ini sedikit cerita historisnya nih. Bagaimana ketika itu dipanggil kan oleh Kesultanan Demak ya dipanggil untuk menghadap begitu. Kemudian Siti Jenar ketika itu ditanya, apakah di sana ada Siti Jenar? Tidak ada. Yang ada adalah Allah gitu. Ini kan provokatif. Tidak ada, yang ada adalah Allah. Jadi karena ketika dia mengatakan ada aku, maka sebetulnya itu sama aja ada dua realitas kan, ada aku, ada Allah. Padahal dalam paham panteisme ya, atau dalam paham wahdatul wujud itu istilahnya. Jadi semuanya itu ya hanya ada satu gitu, nggak ada yang lain kecuali aku dan itu Allah. Itu Kang Latif. Yes, jadi ada filsafat dan agama, ada filsafat agama, dua hal yang berbeda tadi sudah dijelaskan. Tapi saya curious juga gitu, maksudnya tetap akan pertanyakan mungkin sekilas saja background. Kan dulu kan Kang pernah ikut kuliah, maksudnya pernah kuliah S1 di filsafat, S2 filsafat, S3 filsafat itu. Nah pasti kan banyak orang-orang terdekat yang bilang, kenapa sih di sana? Sebenarnya rata-rata yang orang pertanyakan adalah atau ragukan terkait dengan nggak usah filsafat nanti bisa tidak beragama kah atau agamanya ngawur dan lain sebagainya. Walaupun saya menyaksikan sendiri kan tetap menjaga nilai keagamaan dengan sangat baik dan menjalankan semua ritual agama dengan sangat baik. Nah, biasanya apa sih yang rata-rata dikhawatirkan oleh orang kan? Dan bagaimana bisa jawab kepada mereka? Ini kan lagi-lagi saya coba untuk melihat secara orang awam seperti apa mereka mempertanyakannya dan bagaimana cara menjawab ke para orang yang meragukan itu. Termasuk saya kan juga termasuk dulu kalau bolos kuliah kan selalu ikut bolos kuliah ke tempat Kang Aan, ikut jadi mahasiswa penyusup di waktu itu ya. Iya. Jadi ya bagus Kang Latif. Jadi sebetulnya begini, masalah orientasi keberimanan seseorang dengan preferensi studi, yaitu memang ada pengaruh sih ada. Tapi kan tergantung bidang studi yang dipelajari apa. Gitu. Kayak misalnya filsafat itu juga luas Kang Latif. Jadi ada memang filsafat yang betul-betul berusaha menunjukkan relasi antara agama dan filsafat. Jadi tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita misalnya studi filsafat Islam, itu hampir-hampir bisa dipastikan seluruh para filsuf muslim percaya dengan Allah gitulah. Jadi tidak ada itu filsuf muslim yang percaya sama Allah. Mereka justru percaya sama Allah kan gitu. Nah, tetapi beda memang Kang Latif kalau kita membaca filsafat, itu pun filsafatnya hanya misalnya kelompok-kelompok eksistensialisme yang ateis. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit nih teman-teman, mungkin bagi yang belum mengenal beberapa aliran filsafat ya. Jadi filsafat itu ada yang namanya kan idealisme, itu yang pertama. Idealisme itu ya, itu sebetulnya dikembangkan oleh Plato. Di mana mereka punya paham bahwa kebenaran itu ada pada ide, itu Plato. Pada ide. Tetapi ada juga yang namanya empirisme, kita tahu itu. Empirisme itu tokohnya ada David Hume, Joseph Berkeley, ada John Locke di sana. Mereka meyakini bahwa kebenaran itu ada pada pengalaman. Pembuktian. Baik pengalaman batin maupun pengalaman lahiriah. Itu kebenaran itu dari sana. Jadi kita itu kayak kertas kosong kan. Kenapa saya jadi tahu itu karena pengalaman. Termasuk konsep kebertuhanan. Dari mana saya tahu konsep Tuhan ya karena pengalaman gitu. Kayak itu. Tetapi jangan salah ada juga kritisisme. Nah, itu dikembangkan oleh Immanuel Kant. Berusaha mencari jalan tengah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan melalui ide-ide bawaan ataupun melalui pengalaman kayak begitu. Nah, tetapi setelah itu muncul yang lain nih, ada positivisme, ya kan? Di mana kebenaran itu harus melalui pembenaran atau pembuktian ilmiah lah kira-kira. Jadi ada fakta-fakta empiris yang itu bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Tapi jangan salah. Nah, ini yang muncul orang anti terhadap agama kemudian. Ada eksistensialisme, yaitu paham di mana di dalam kelompok ini bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang dihayati, Kang.
Jadi kalau manusia itu menghayati luka, menghayati penderitaan, menghayati cinta, mengalami putus asa, itu bisa jadi satu kebenaran itu menurut yang bersangkutan. Jadi kebenaran itu bukan objektif di luar sana kan, tapi berdasarkan penghayatan. Jadi kalau kita ada dua orang, Kang Latif dan saya, maka ada dua pengalaman kebenaran. Nah, kalau mereka hidup memang dalam konteks penghayatan kebenaran yang kecewa terhadap agama, itu bisa memunculkan kelompok-kelompok ateis. Saya kasih contoh misalnya, Nietzsche. Wah, ini Nietzsche harus dibahas nih. Agama itu candu ya? Ya, bukan. Itu kalau itu apa namanya, Karl Marx. Kalau Nietzsche itu ini kan, yang Tuhan telah mati kan. Tuhan telah mati ya. God is dead. God is dead, dia bilang. God is dead. Itu Nietzsche. Dan kalau kita pelajari Friedrich Nietzsche, kenapa menjadi ateis ya? Itu kan berangkat dari kekecewaan. Bagaimana misalnya nilai-nilai Kristiani pada saat itu yang ada di Eropa, itu memang keliru melihat, bukan keliru ya, jadi memiliki nilai-nilai yang menurut Nietzsche tidak sesuai dengan kebebasan manusia sebagai Uberman, sebagai Superman. Contoh manusia misalnya, bebas. Ajaran agama itu kan Latif, ajaran agama kan misalnya, tolong bantu yang miskin. Karena mereka nggak mampu. Loh, kalau kata Nietzsche, ya ngapain dibantu yang miskin? Orang itu berarti nggak kerja keras, harus kuat. Sebagai manusia harus kuat. Kenapa? Karena yang membuat nilai-nilai adalah kita sendiri, bukan Allah. Allah sudah nggak ada. Karena nilai-nilai kan sumbernya Allah nih. Yeah. Menurut Nietzsche, karena memang Allah membuat nilai-nilai dan Allah ternyata nggak ada, kan artinya nggak ada yang buat nilai, maka ada namanya devaluasi begitu. Maka mau nggak mau, yang akan membuat nilai adalah manusia sendiri. Jadi yang buat nilai itu yang manusia sendiri. Entah itu konsep kejujuran, tentang apa macam-macam, itu manusia sendiri. Maka kita itu bebas membuat nilai-nilai. Manusia itu hidupnya Kang Latif, itu kayak tengah samudra, di mana di depannya itu ada raksasa besar yang siap melahap dia kapanpun, dan memang nggak ada pilihan untuk dirinya kecuali dia mesti menyelamatkan dirinya. Kira-kira itulah manusia kan. Menurut Nietzsche. Ini kan ajarannya kan akhirnya nggak butuh terhadap agama gitu. Yes. Termasuk Sartre, ada Jean-Paul Sartre di Prancis. Memang itu sorry Kang. Saya coba untuk ini. Adakah hal yang melatar belakangi sehingga Nietzsche punya pandangan seperti itu? Barangkali mungkin pengalaman masa lalu ataukah mungkin memang apakah pasti Nietzsche, ada histori ya, di sana. Ya, Nietzsche itu sakit-sakitan. Dia profesor kan. Dia studi filologi ya, kemudian dia memang menguasai filsafat Yunani, bahkan dia suka dengan ajaran-ajaran Persia. Dia juga Zoroastrianisme ya, Zarathustra, kemudian terpengaruh musik ya dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa ini Nietzsche ini. Dia profesor yang Latif. Tapi memang dia punya penyakit sakit-sakitan. Jadi Nietzsche itu memang sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan, dia diurus oleh kakak perempuannya gitu, dan orang-orang terdekatnya juga banyak meninggal. Dia sakit-sakitan gitu. Nah setelah sakit-sakitan itu Kang Latif, justru Nietzsche itu kemudian manusia itu harus kuat. Jadi ide Ubermensch, manusia kuat ya, manusia super, itu berasal dari sosok Nietzsche yang sakit-sakitan. Makanya ada yang mengatakan itu seperti imajinasi Nietzsche lah terhadap manusia ideal begitu. Memotivasi diri sendiri sebenarnya, memotivasi diri sendiri. Persis. Nah itulah yang kemudian Kang Latif menurut beberapa versi itu yang dibaca oleh Hitler. Jadi Hitler itu ketika menulis buku Mein Kampf, ya kampanye saya maksudnya, itu banyak terinspirasi oleh Nietzsche. Gitu. Itu. Tetapi jangan salah Kang Latif. Menurut Iqbal, seorang filsuf dari Pakistan ya, temannya Ali Jinnah. Iqbal bilang apa? Sebetulnya Nietzsche itu dia setengah tauhid. Kalau dalam konteks agama Islam, kan tauhid itu kan la ilaha, tiada Tuhan. Nah, itu tiada Tuhan baru sampai ke sana. Makanya oleh Iqbal disempurnakan dengan illallah. Satu tahap lagi ya, satu tahap lagi. Gitu. Jadi memang baru penolakan terhadap baru menafikan. Tapi udah baru meninggal ya, baru menafikan itu. Itu Nietzsche itu awalnya kan memang ada pengalaman personal dirinya gitu. Di samping juga melihat abad-abad itu kan di mana memang sains lagi luar biasa pesat ya. Sedang berkembang ya. Berkembang, agama juga udah mulai banyak tinggalkan karena dianggap sebagai ajaran yang tidak mendukung kemajuan begitu.
Itu seperti penyebabnya. Karena agama nggak mendukung kemajuan, ya akhirnya ya udah dikampanyekan saja, Tuhan sudah mati gitu. Iya, dan mungkin juga termasuk karena dia melihat penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama oleh para penganutnya barangkali. Iya, betul. Para penganutnya, ya termasuk tadi agama itu bukan yang membuat manusia kuat gitu, tapi membuat manusia lemah. Gitu. Bahkan ada satu frase dari Nietzsche yang luar biasa, Kang Latif. Dia bilang gini, lebih baik manusia itu berada di tengah peperangan. Karena di tengah peperangan itu manusia kuat itu bisa muncul. Yes. Kalau di dunia yang damai-damai aja itu nggak muncul peperangan. Maka daripada di pulau, lebih baik biarkan dia ada di samudera. Karena di samudera itulah manusia kuat bisa muncul. Yes, itu termasuk juga ya betul termasuk juga banyak ya itu dari sisi manajemen kan banyak juga orang berpandangan orang ini harus dibuat tidak nyaman supaya dia terus berkembang dan produktif. Iya. Jadi manajemen by krisis ya Kang ya. By krisis, yes. Harus diciptakan krisis, jadi bukan manajemen by objektif gitu kan ya, tapi manajemen by krisis. Iya, itu kan, itu satu contoh loh. Itu contoh Kang. Kalau yang dibaca, kebayang nggak yang dibaca Nietzsche? Kemudian yang dibaca selain Nietzsche misalnya Sartre. Ini Sartre menarik lagi Kang Latif. Ini saya sedikit jelaskan Kang ya. Yes, yeah, kalau Sartre itu ini menarik karena gini, kata Sartre gini. Kan dia hidup pada masa-masa memang Perancis waktu itu juga lagi perang dunia waktu itu ya, dan memang ada satu keinginan kayak kita tuh sebebas sebagai manusia. Jadi ada inspirasi kebebasan lah sebagai manusia, produk modernitas. Nah, tetapi kata Sartre, Jean-Paul Sartre, kebebasan itu akan mungkin manakala tidak ada yang ngatur manusia atau tidak ada yang lebih kuat mengatur dirinya. Nah, kan Tuhan itu kan ada. Selama ada Tuhan, kita tidak akan ada kebebasan mutlak gitu. Maka manusia itu harus punya kebebasan. Kayaknya itulah kan. Dan dia kan mendefinisikan ada misalnya, kalau menurut Sartre ya, itu kan ada itu ada dua. Ada être en soi, ada être for soi. Ada being in itself, ada being for itself. Jadi being in itself itu ada untuk dirinya. Ada dalam dirinya. Jadi ada dalam dirinya itu artinya ada yang sudah tidak mungkin lagi menjadi ada yang lain. Dia sudah aktual lah, ya kan begitu. Kayak meja kan, itu kan nggak bisa diubah menjadi yang lain dengan dirinya sendiri kan, kecuali ada agen eksternal yang mengubahnya begitu. Mengubahnya. Tapi ada manusia itu bukan itu, manusia itu etre for soi. Ada untuk dirinya. Dalam artian adanya itu belum final, masih banyak yang bersifat potensial, maka mesti diaktualkan. Nah, untuk mengaktualkan itu, manusia punya kebebasan, entah mau menjadikan diri sebagai apa. Gitu. Nah, agama nggak bisa itu, karena agama hanya akan mengkerangkeng itu. Kira-kira begitulah. Makanya menjadi ateis kan? Gitu. Jadi kalau kebayang dong kan, kalau buku-buku itu yang dibaca saja, wah itu makin kuat argumentasinya kan gitu tentang ketidakpercayaan terhadap agama. Gitu. Beda halnya kan Latif kalau kita baca Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Ini filsuf Denmark. Kierkegaard beda lagi kan. Ini menarik nih Kierkegaard. Ini saya ceritakan deh. Pasti teman-teman suka nih ceritanya. Kierkegaard itu Kang Latif, itu seorang filsuf Denmark yang memang waktu kecil, oh ya, ada samaan ya. Oh kenapa itu katanya? Iya, sedang terapi kan. Oh hebat ya, sembuh ya Naya. Ya, jadi Kierkegaard itu Kang sejak kecil itu memang hidup bahagia lah kedua orang tuanya ya, ada ibu ada bapak, dan dia sangat soleh. Awalnya begitu kan, sangat soleh. Dia tahu, dia mengidolakan ayahnya, sosok ayah. Jadi figur ayah nih kayak Kang Latif nih, Salman ke Kang Latif gitu. Jadi figur ayah itu prototipe dirinya untuk pengembangan dirinya. Nah, suatu kali kan, dia lihat keluarganya itu banyak yang sakit meninggal gitu. Nah, ini ada apa nih kok keluarga ini kayak kena kutukan gitu kira-kira. Akhirnya Kierkegaard tahu informasi juga. Halo? Oke. Ya, sepertinya jaringan Kang Aan lagi bicara tentang Soren Kierkegaard ceritanya. Jadi kita lihat semoga bisa segera join kembali. Jadi sambil kita menunggu Kang Aan yang mungkin sedang berjuang untuk kembali membalikan sinyal, kita akan kembali. Tadi kita sedang membahas terkait dengan filsafat agama. Jadi Kang Aan tadi sudah bicara tentang ada perbedaan nih antara filsafat agama dengan agama dan filsafat, dan seringkali adalah rekan-rekan semua itu ternyata banyak orang yang memang meragukan filsafat sebagai sebuah
ilmu yang tidak bisa menyatu dengan agama. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Tadi kita sudah berbicara pandangan-pandangan para filsuf terkait dengan agama dan bagaimana agama itu dipandang dari sisi filsafat. Dan tadi kita sudah bahas tentang Nietzsche, kemudian kita sudah bahas juga, sekarang sedang bahas tentang Søren Kierkegaard, yang juga memang sedang tadi diceritakan oleh Kang Aan terkait dengan pandangan. Jadi silahkan nanti kita akan coba kembali untuk menunggu Kang Aan untuk join kembali bersama dengan kita. Ini biasa jaringan mungkin barangkali pagi-pagi ya sedang ada kendala apa. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman semua, nanti kalau belum sempat, terima kasih sudah join, tapi kalau belum sempat untuk join menikmati dari awal sampai akhir, jangan khawatir, nanti kita akan share di YouTube, dan juga nanti kalau seandainya teman-teman, oh saya pengen dong versi yang lebih tertulis, nanti kita akan coba bukukan. Jadi diskusi kita kali ini kita akan coba bukukan dan akan menjadi buku, semoga jadi 2 buku ya, karena kita sudah siapkan 30 tema, setiap minggunya ada 1 tema yang kita bahas. Nah, menarik sekali karena Kang juga adalah dosen filsafat Paramadina, S1 filsafat, S2 filsafat, dan S3 filsafat. Oke, sudah join kembali. Yes. Go live with Aan Rukmana. Hai. Kita tunggu Kang Aan Rukmana join bersama kita. Halo, gimana? Kenapa ya? Kok tiba-tiba putus lagi? Lagi semangat cerita itu. Iya, jaringan. Tadi Søren Kierkegaard cerita tadi dari keluarga yang oke, kemudian ada banyak penyakit ya, menjangkit. Ya. Saya lanjutkan Kang ya. Jadi Kierkegaard itu kan ini filsuf yang menarik karena dia alirannya sama-sama eksistensialisme. Jadi sama dengan Nietzsche, sama dengan Sartre begitu. Tetapi Kierkegaard ini menjadi sosok filsuf yang religius. Makanya ini saya perlu ceritakan ini supaya teman-teman yang belajar filsafat mesti baca Kierkegaard juga tuh supaya tahu kalau ada sosok seperti Kierkegaard. Nah, saya lanjutkan Kang ya. Kierkegaard itu frustasi lah ketika melihat keluarganya banyak sakit, dan itu dia yakin disebabkan karena sesuatu. Dan dia ketemu penjelasannya. Konon kata Kierkegaard, kenapa keluarganya sakit? Karena ayahnya pernah berbuat dosa yang itu susah diampuni lah. Karena ayahnya itu ternyata sebelum menikah sama ibunya itu pernah melakukan hubungan terlarang lah. Itu yang membuat Kierkegaard, wah ini karena ayah saya nih. Akhirnya Kierkegaard yang tadinya begitu takzim dengan ayahnya itu menjadi tidak hormat kepada ayahnya. Nah, artinya ketika Kierkegaard yang tadinya mengidolakan ayahnya ternyata ayahnya juga penuh dosa, itu sama aja kan orang yang punya otoritas itu kita nggak percayai. Dan itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya itu kepada keyakinan dirinya terhadap yang otoritas. Jadi ketidakpercayaan Kierkegaard terhadap ayahnya itu berikut juga kepada Tuhan. Kierkegaard sejak saya itu nggak percaya Tuhan kan. Karena dia merasa, wah ini nggak benar ini gitu ya. Akhirnya dia keluar dari rumahnya. Bahkan Kierkegaard waktu itu kan nama Kierkegaard itu menjadi nama di Denmark untuk menakut-nakuti anak yang malas. Jadi kalau ada anak malas, itu diomongin, kamu jadi Kierkegaard ya gitu. Jadi anak males gitu. Itu kayak gitu Kang Latif. Itu memang luar biasa. Nah, Kierkegaard itu sering menulis pakai nama beda-beda gitu ya. Tinggal dari satu apartemen ke apartemen lainnya gitu kan. Sampai suatu kali Kierkegaard itu ceritanya apa ya? Dia sama perempuan segala macam lah. Dia jatuh cinta Kang sama seorang perempuan namanya Regina Olsen. Nah, Regina Olsen itu perempuan baik yang tidak ada masalah keluarga. Jadi berasal dari keluarga kaya, kayak begitu, termasyhur, baik, cantik, begitulah, soleha kalau konteks orang-orang kita itu. Nah, Kierkegaard ketika jatuh cinta itu dan Regina juga jatuh cinta, itu Kierkegaard itu merasa pas mau melamar, kayak mau menyunting Regina, dia takut. Kenapa? Karena dia ternyata lebih parah daripada ayahnya. Dulu ayahnya kan main begitu ya. Nah sekarang dia pun kotor. Kalau dia melanjutkan cintanya kepada Regina, itu nanti keturunannya akan merasakan hal yang sama dengan dirinya, bahkan lebih parah dari itu gitu. Nah ketakutan itu yang menyebabkan meskipun cinta, Kierkegaard akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan cintanya. Tapi dengan satu catatan, ya mudah-mudahan si Regina tidak menikah dengan yang lain. Tetapi apa dinanya kan, karena akhirnya Regina itu menikah dengan yang lain. Ini yang membuat Kierkegaard uring-uringan Kang. Dia jatuh cinta kepada seseorang, di mana ujungnya malah orang itu jatuh cinta kepada yang lain dan menikah dengan yang lain. Itu penderitaan yang luar biasa
mengalami satu fase kesepian yang luar biasa, fase pemberontakan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kondisi itulah cahaya ilahi turun kepada Kierkegaard. Makanya Kierkegaard kemudian menyusun, Kang Latif, kira-kira kata Kierkegaard, fase hidup manusia itu ada 3 tahap. Pertama ada fase namanya fase estetis. Jadi fase estetis itu fase di saat manusia belum memilih. Jadi kalau dalam konteks relasi pasangan itu ya, laki-laki perempuan itu misalnya belum ada komitmen apa-apa. Di saat fase itu manusia itu kayak Don Juan, artinya bebas memilih apa saja semaunya. Dan belum ada pertimbangan moral. Orang bebas saja itu relatif. Mau jalan hari ini sama siapa, besok sama siapa. Jadi tidak ada yang namanya pertimbangan moral. Itu fase estetis menurut Kierkegaard. Dan dia pernah melewati fase itu, fase estetis. Fase di mana dia lagi berantakan tukang hidupnya. Kemudian yang kedua ada namanya fase etis. Jadi fase etis itu adalah fase di mana orang udah mulai memilih. Jadi ketika saya memilih menjadi dosen, memilih kayak Kang Latif menjadi trainer. Nah, itulah mulai ada pertimbangan moral di sana. Jadi moralitas itu muncul karena manusia mulai memilih. Makanya fasenya fase etis namanya. Di saat Kierkegaard memilih dengan Regina, itu fase etis. Karena ketika itu Kierkegaard merasa ya udah saya harus membangun moralitas berlandaskan itu gitu. Tapi ternyata ketika ada kandas di sana, supaya lebih kuat naik lagi levelnya, namanya fase religius. Di mana dia yang dia pilih semata-mata hanya Tuhan yang dia pilih. Jadi itu kan fasenya. Makanya kenapa Kierkegaard kemudian menjadi sosok eksistensialis yang religius. Beda dengan Nietzsche, beda dengan Sartre. Jadi tergantung nih Kang Latif, kita mau baca tokoh yang mana kan gitu kan. Nah kalau saya kebetulan memang mempelajari sih Kang, artinya saya ya mempelajari, berusaha belajar konsisten lah gitu di beberapa tempat gitu ya, termasuk mendalami yang Islamnya, studi yang pure filsafat baratnya, filsafat timur gitu. Itu yang barangkali perspektif itu yang membuat saya merasa ya tidak harus belajar filsafat itu kemudian tidak melaksanakan rutinitas keagamaan ya, justru bisa saling memperkuat gitu. Gitu kan? Yes. Jadi seru sekali. Jadi memang pada akhirnya ada yang setengah perjalanan seperti Nietzsche, kemudian ada juga yang sudah sampai ujung perjalanan pada akhirnya seperti seorang Kierkegaard. Tapi saya masih curious kan terkait dengan bagaimana sih Plato artinya di masa sebelum Masehi memandang terkait dengan agama. Apakah mereka sudah ada pandangan khusus terkait dengan pandangan agama? Memang saat itu filsafat agama belum menjadi tema yang mereka bahas. Atau seperti apa Kang? Kan? Ya, belum sebetulnya karena kalau konteks institusi agama Kang Latif ya, yang kuat itu kan belakangan ya. Yes. Setelah Isa Al-Masih lah, itu kan udah mulai muncul tuh institusi agama begitu waktu itu. Tetapi konteks diskusi yang agak mengarah ke sana ada Kang Latif. Kayak misalnya Plato ketika bicara dunia ide, tentang alam ide, itu kan sebetulnya halo Kang? Iya, oke. Plato ketika bicara alam ide, itu kan kembali sebetulnya ke mana? Kembali kepada yang ilahi tadi lah. Termasuk ada namanya Plotinus Kang. Plotinus pun sama ya. Plotinus itu kan bicara mengenai the one, konsep yang satu. Bagaimana yang satu itu nanti beremanasi naik lagi ke atas lagi. Itu kan konsep agama sebetulnya. Kayak gitu. Termasuk Aristoteles ketika mengatakan the unmoved mover atau prima causa al-mutaharik alladzi la yataharrak. Itu kan konteksnya konteks awal mula penciptaan, di mana penciptaan itu berasal dari penggerak yang memang tidak digerakkan. Nah itu kan konsepnya mirip konsep agama kan ya. Makanya kenapa tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles itu juga ketika masuk ke dunia Islam misalnya itu diterima kan, gitu. Kenapa? Karena ternyata ini sesuai kok dengan ajaran-ajaran agama yang tidak diadopsi oleh tradisi Islam itu misalnya tradisi kesusastraannya. Karena kesusastraannya pagan. Jadi paganisme memang tidak ada Tuhan di sana kesusastraannya. Gitu. Tapi filsafatnya terus diambil ya. Itu kan Latif. Yes, artinya institusi agama kan mulai terlembagakan atau terorganisir ketika setelah Isa Al-Masih di sekitar 1 Masehi kan itu jadi sebuah tonggaknya ya. Artinya sebelum itu barangkali pandangan-pandangan ketuhanan tetap ada walaupun mungkin kita tidak mengenal secara khusus tentang terkait dengan agama atau pandangan khusus tentang agama ya Kang ya. Iya betul.
Yes. Kalau masa modern, gimana pandangan kan? Apakah ada pandangan khusus ya kan? Kita tadi sudah sedikit tentang Scientology. Tapi bagaimana filsafat agama dari sisi ya postmodern seperti zaman sekarang? Ya, memang kalau masa modern ini sesuai dengan prediksinya Auguste Comte ya. Jadi ada seorang sosiolog itu namanya Auguste Comte yang membagi fase sejarah manusia itu ke dalam 3 fase. Jadi ada fase namanya fase teologis gitu ya, fase ketuhanan, di mana pada saat itu sejarah manusia itu masih kuat sekali didominasi oleh konsep-konsep ketuhanan. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan. Itu fasenya macam-macam lah ya. Di sana di dalam fase teologis itu ada animisme, ada dinamisme, politeisme, termasuk monoteisme, itu diringkaskan menjadi fase teologis. Itu fase pertama. Nah, kemudian selain fase pertama ada fase kedua, yaitu fase metafisik. Memang di fase metafisik ini Tuhan yang personal tadi didiskusikan, tetapi lebih kepada konsep-konsepnya. Jadi bukan lagi Tuhan yang personal, tapi lebih kepada konsep-konsepnya yang metafisik tadi. Itu fase yang kedua. Tetapi ada fase yang selanjutnya, yang ini kata Comte ya, inilah menjadi ciri khas orang modern kan ya, yaitu fase yang positif. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Termasuk agama itu pun harus dideteksi oleh kebenaran ilmu pengetahuan, mesti bisa diverifikasi oleh metode-metode ilmiah. Kira-kira itulah. Itu konteks orang-orang yang modern. Makanya kenapa di era modern ini agama betul-betul mendapat tantangan yang luar biasa, karena agama itu harus lolos dari lilitan kira-kira metode ilmiah tadi. Bisa apa enggak gitu. Kira-kira itu kan. Makanya banyak para filsuf juga mencoba membangun argumentasi ini gitu. Ya. Bahwa agama tetap relevan kok. Tetap ada kok agama kok gitu. Ya, tetap kayak misalnya ada seorang filsuf kan, itu namanya Ludwig Wittgenstein. Itu nulis 2 buku, yang satu ada Tractatus Logicus Philosophicus, yang satu ada namanya Philosophical Investigation. Menurut Ludwig Wittgenstein, dia orang Jerman juga, dia mengatakan sebetulnya kebenaran agama dan ilmu itu sama-sama kebenaran, tapi yang memang memiliki bahasa yang berbeda. Jadi bahasa, ini masalah bahasa aja. Bahasa kebenaran yang berbeda antara kebenaran sains dengan kebenaran agama. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Misalnya begini, bagaimana Tuhan itu dipahami secara sains? Ya nggak bisa, karena beda. Realitasnya beda, relatif. Misalnya gini, Darwin. Ini kan yang dikembangkan terus oleh Richard Dawkins kan ya. Bagaimana Darwin itu karena mengembangkan evolusi begitu dianggap cuma 2 pilihan. Kalau kita percaya ketuhanan, berarti percaya kreasionisme atau penciptaan. Dan itu otomatis tidak percaya evolusi, begitu ya? Yes. Nah, kalau kita percaya evolusi, berarti kita tidak percaya penciptaan. Ada 2 pandangan begitu. Nah, orang seperti dua kutub, seperti seperti Darwin, seperti Dawkins, justru mereka itu meyakini yaitu bahwa agama itu penciptaan itu ya lebih tepat evolusi lah daripada penciptaan. Nah, itu kan anti terhadap penciptaan akhirnya kan Latif. Nah, tapi selalu kan dalam diskusi itu ada tokoh yang menengahi. Ya, ada tokoh yang berusaha menengahi. Nah, ini ada seorang tokoh dari Perancis itu namanya Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin tulisannya gitulah. Nah, Teilhard de Chardin ini justru filsuf yang coba menengahi. Jadi evolusi itu kan itu peristiwa yang sebetulnya ada penciptaan di sana, tapi ada ilmiahnya di sana. Jadi evolusi itu kan perjalanan dari satu titik ke titik lain yang meningkat ya, terus meningkat gitu. Nah, hubungan titik ke titik itu kan selalu ada titik vertikal, ada yang horizontal gitu. Ada gerak maju, ada gerak ke atas. Nah, gerak ke atas itulah penciptaan, gerak majunya itulah adalah evolusi. Jadi itulah cara Tuhan menciptakan realitas melalui evolusi gitu. Jadi bukan hal yang harus dikontradiksikan. Itu kan. Dalam Islam sendiri kan tidak pernah mengkontradiksikan antara keberadaan ketuhanan dengan keberadaan keilmuan dan penggunaan akal. Kecuali Harun Yahya dia. Oh iya. Harun Yahya. Iya. Tapi ya Harun Yahya. Kontroversinya ya. Kena masalah hukum dia. Yes. Tapi yang jelas gini Kang Latif, kalau di Islam itu misalnya ada Rumi ya, Jalaluddin Rumi. Justru kalau Rumi itu menarik karena Rumi melihat masalah penciptaan itu, evolusi itu justru bukan hanya berhenti pada satu level. Misalnya hanya pada level manusia lah, tetapi dari alam mineral
terus ke alam tumbuh-tumbuhan, ke alam hewani gitu ya, ke alam manusia. Nanti setelah kita hidup ini kita akan naik terus alam rohani terus sampai ke alam ketuhanan. Artinya evolusinya itu evolusi begitu, itu menurut Rumi gitu. Nah, beda halnya memang dalam evolusi spiritual gitu. Jadi kita ini kan pejalan semua ya Kang ya, Kang Latif ya. Yes. Jadi kayak saya, Kang Latif ini kan pejalan semua gitu. Kayak itu Kang, jadi filsafat agama. Nah, tapi saya mau menyampaikan hal begini Kang ya. Kalau teman-teman mau studi filsafat agama, itu sebetulnya bisa belajar yang namanya filsafat perennial. Ini saya sebutkan. Jadi filsafat perennial itu kan al-hikmah al-khalidah. Jadi artinya filsafat keabadian. Di mana di dalam tradisi filsafat perennial itu bahwa kebenaran itu ada dan itu mengalir melalui tradisi-tradisi kan. Jadi makanya kenapa tradisi itu menjadi penting kalau di dalam filsafat perennial. Karena di dalam tradisi itulah ingatan terhadap yang sakral itu akan dijaga terus. Contoh, peristiwa naik haji. Sebetulnya kan peristiwa naik haji itu satu tradisi ya. Tradisi Ibrahim dulu yang diulang-ulang, dilanjutkan terus sampai sekarang. Nah, di dalam tradisi haji, itu sebetulnya kita sedang menjaga satu kesadaran mengenai kesadaran ketuhanan sebetulnya. Kebertuhanan melalui ritual haji gitu. Itu tradisi ya. Makanya kalau kita belajar filsafat perennial, itu nggak mungkin nanti agama kan. Justru agama itu menjadi satu kesatuan dengan filsafat ya. Dan artinya kita agama itu iman ya, tetapi juga logis sekaligus gitu kan. Jadi bukan hal yang terpisah gitu. Ya, tokohnya banyak kan. Ada Syed Hussein Nasr, kemudian ada namanya Fridtjof Swan, ya, ada Martin Links, ada Titus Burhat gitu. Kalau di tradisi agama ada Das Gupta. Gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya bisa dipelajari khusus mengenai filsafat perennial tentang keabadian, tentang ketuhanan. Gitu kan. Yes. Oke. Nah, kalau ini kan agama kan ladina limana aklahu, tidak ada agama tanpa adanya proses juga kita berakal atau menggunakan akal kita. Dan bagaimana pandangan Kang terhadap munculnya misalkan di setiap agama pasti ada sekte atau aliran-aliran. Itu kan artinya dari sumber yang satu karena muncul aliran-aliran, dan itu adalah kalau saya memandang adalah bagian dari manusia cara memandang dengan akalnya sehingga muncul sekte-sekte atau aliran-aliran atau ajaran-ajaran dalam agama Islam banyak, termasuk juga dalam Kristiani juga saya melihatnya juga banyak. Bahkan juga ada Martin Luther King yang menjadi salah satu juga pembaharu di Kristiani, di Islam juga sangat banyak sekali sekte-sekte itu. Bagaimana Kang memandang pemanfaatan akal sehingga menjadikan agama banyak ajaran dan sekte-sekte atau aliran-aliran Kang? Bagus Kang Latif. Nah ini, dalam memahami agama itu ada dua yang perlu kita pahami. Pertama, masalah ajaran agama itu sendiri, atau doktrin lah orang menyebutnya. Ya, tetapi ada agama yang memang diamalkan manusia. Itu dimensi peradabannya, atau dimensi sejarahnya. Jadi, ada agama substansi yang isinya doktrin-doktrin, tapi ada agama historis, atau agama yang dipraktekkan. Contoh kan, misalnya di dalam konteks Islam ya kan ya, misalnya diperintahkan aqimus shalah, ya kan? Tegakkanlah salat, tinggikanlah salat gitu. Itu perintahnya. Nah, tetapi kan ketika ada perintah itu kan doktrin kan. Itu doktrin itu. Tapi kemudian saya melaksanakan perintah itu sudah bukan lagi doktrin sebetulnya, tetapi menjadi agama yang diamalkan. Nah, ketika mengamalkan agama, itu konteks budaya itu masuk di sana. Makanya kenapa kemudian tampilannya kok seperti beda-beda gitu. Karena masuk konteks budaya di sana, mau nggak mau. Contoh misalnya, di tempat yang barangkali tidak ada sarung misalnya, maka ketika ada perintah sholat, boleh jadi nanti yang dipakai bukan sarung, dedaunan misalnya gitu. Tetapi di daerah yang memang produksi sarungnya tinggi, boleh jadi nanti yang dipakai ya sarung begitu. Jadi konteks budaya itu mempengaruhi. Kayak sejadah aja, teman-teman pernah nggak sadar? Kita kan kadang-kadang sekarang suka punya kesimpulan, aduh kalau sholat harus pakai sejadah. Padahal bukankah dulu pada masa Nabi nggak ada sejadah ya? Gitu kan? Nah tapi kenapa kita kadang-kadang suka punya pikiran mana sejadahnya gitu kalau sholat? Ya sholat aja, mau di atas tanah kek, di atas gitu. Itu bahasa ya Kang Latif. Peci peci sama, itu kan menunjukkan dimensi budaya itu masuk ke dalam agama yang historis. Jadi kalau Kang Latif tanya kok banyak muncul sekte, ya tadi pertimbangannya.
ada unsur budaya yang memang berbeda-beda sesama manusia. Itu satu. Yang kedua, Kang, ini juga realitas sejarah juga. Bagaimana agama tidak bisa lepas juga dari konstelasi politik, dari pertikaian antar kepentingan. Contoh saja kalau di Islam, misalnya ada Sunni Syiah, itu kan sama. Kemunculan Sunni Syiah kalau kita lihat itu kan konflik awal muncul antara kelompok Ali dan mereka yang mengaku orang-orang yang memang mengikuti Khawarij, Ali gitu ya. Dan nanti ada kelompok-kelompok dari Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Makanya muncul tampilnya menjadi banyak nih gitu ya. Belum lagi masalah yang ketiga, masalah jarak. Jadi orang yang hidup di Madinah misalnya dengan yang di Mekah, di mana pada saat itu masih banyak para tabiin gitu ya, para sahabat-sahabatnya sahabat Nabi gitu. Itu ketika ada masalah masih bisa tanya kepada para sahabatnya itu, dulu Nabi gimana sih kalau sholat misalnya gitu. Makanya mereka kenapa kelompoknya menjadi memang lebih literalis ya, karena dekat dengan sumbernya. Tapi kebayang nggak kalau udah menyebar jauh ke Syria, ke Mesir, bahkan ke Indonesia, di mana kita nggak bisa tanya tetangga, jauh kan dari sumbernya. Maka mau nggak mau penggunaan akal menjadi penting. Nah, agama yang menggunakan teks agama langsung dengan mereka yang beragama menggunakan akal, pasti nanti bentukannya pun akan beda nanti. Yes. Gitu. Apalagi zaman sekarang, zaman modern sekarang, misalkan penggunaan handphone, gadget dan digital ya, apalagi ada. Akan membutuhkan proses di sana ijtihad dan menggunakan akal tentunya ya. Iya, value-value utamanya. Iya. Itu Kang Latif kira-kira. Makanya kenapa banyak muncul. Nah, tapi kalau dalam kacamata yang perennial yang tadi saya sampaikan, sebetulnya itulah cara bagaimana kebenaran itu hadir kan, melalui berbagai macam tradisi. Kira-kira beginilah. Kalau di masyarakat petani yang belum mendapatkan misalnya wahyu atau mendapatkan pesan Islam, ini dalam konteks Islam misalnya, maka mungkin agamanya agama suku gitu ya. Tapi yakinlah bahwa di dalam agama suku itu, yang tradisi terkait yang sakral itu masih terpelihara. Makanya kenapa orang-orang suku pedalaman nggak mau itu menebang pohon sembarangan. Ya, mereka juga membuat makna hidup dan keyakinannya terhadap realitas hutan yang punya jiwa, pohon yang punya jiwa. Itu kan, itu kan sebenarnya cara ngejaga supaya manusia itu lebih hati-hati lah ketika melihat hidup ini gitu, bahwa ternyata ada dimensi ilahiyah dalam hidup ini gitu. Yes. Jadi tetap pada dasarnya walaupun di suku pedalaman tidak terjamah oleh peradaban dari luar, tetap pada dasarnya manusia akan mencari, kalau buku Spiritual Question itu ada God spot di sana. Ada kebutuhan untuk menemukan keilahian atau menemukan satu sumber yang memang ditemukan dalam dirinya gitu ya Kang ya. Iya, betul, persis itu. Itu maksudnya. Yes. Oke. Termasuk saya menarik sekali kan, ada yang kalau kita bicara sudut pandang budaya itu ada yang tangible, ada yang intangible, ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Dan menariknya adalah banyak kita memandang segala sesuatu itu melihatnya perbedaan apa yang terlihat dari sisi misalkan tadi artefak. Kalau dalam sudut pandang budaya itu artefak tuh ya pakaian yang dikenakan, ritual yang dilakukan. Padahal ada satu yang kalau ibarat gunung es itu yang paling bawah yang menguasai 98% itu ada value dan keyakinan. Dan bisa jadi keyakinan dasarnya mungkin sama. Dan yang menjadi perbedaan adalah hanya sifatnya yang terlihat atau yang artefak tadi. Sehingga tapi karena manusia sangat mungkin melihatnya mudah yang berada di atas, sehingga itulah yang terjadi munculnya konflik dari perbedaan-perbedaan yang muncul. Seperti apa Kang pandangannya? Iya, itu ada satu buku Kang, itu dari namanya Preach of Swan ya Kang ya. Itu nulis tentang The Unity of Religion. Ini agak kontroversial judulnya itu kan, The Unity of Religion itu kayak kesatuan agama-agama, ya kan begitu. Itu gimana sih memahami kesatuan agama-agama itu? Kira-kira sederhana begini Kang, agama, ya, entah itu agama suku, entah itu agama yang samawi orang menyebutnya, entah itu agama ardi orang menyebutnya, itu selalu terdiri dari dua hal. Pertama ada dimensi esoteris. Dimensi esoteris itu dimensi batin dari agama. Apa itu dimensi batin? Dimensi yang berisikan mengenai kesadaran tentang Tuhan, yang ilahi. Itu dimensi batin kan? Nah, tetapi ada dimensi di luar itu yang namanya dimensi fisik atau dimensi
eksterior, bukan interior, atau eksoteris. Eksoteris. Ya, bukan esoteris, tapi dimensi eksoterisnya. Misalnya, fikih, cara ibadah, cara muamalah, cara berpakaian, ritual-ritual yang diamalkan, doktrin, teologi, itu kira-kira. Itu sisi-sisi yang empirisnya. Nah, Kang Latif, biasanya konflik itu akan muncul ketika kita melakukan dialog hanya semata-mata pada dimensi yang empiris atau dimensi yang lahiriah atau yang eksterior atau yang eksoteris tadi. Karena yang dijumpai hanya ada perbedaan. Maka kalau ingin dilihat titik temu, maka we have to go inside. Yes. We have to go deeper and deeper. Kita harus jauh mendalam dan mendalam sampai ke substance of religion. Karena kalau udah sampai ke the heart of religion, hati dari agama, maka di sana akan ada perjumpaan dengan yang lain. Ini dimensi yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih hening. Tapi kalau orang beragamanya masuk ke dimensi ini, maka tidak akan ada klaim kebenaran. Karena di sanalah ada kebersatuan dengan yang ilahi dan ada kerendah hatian ketika mengalami yang ilahi tadi. Di sini dimensinya kan. Yes, gitu. Dan kalau kita bisa sampai ke dimensi yang terdalam tersebut, pada akhirnya tidak ada perdebatan di sana, tidak ada perselisihan, pertengkaran, atau juga konflik atau perpecahan yang seringkali muncul sekarang. Persis, iya persis. Makanya perpecahan itu kan muncul karena dimensi tadi ya, ngelihat perbedaannya gitu ya. Yes. Termasuk ya mungkin Karen Armstrong dalam bukunya The Battle for God ya, Kang. Iya. Ada pandangan khusus terkait dengan buku itu. Ya, kan? Itu sama, karena gini, yang harus teman-teman pahami kan, ini Karen Armstrong ini menarik ya, itu ahli studi agama-agama sebetulnya. Itu Karen Armstrong itu yang jelas, itu kan berusaha memahami bukan God-nya ya, bukan Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan yang dihayati, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Pernah nulis buku juga kan, judulnya The History of God. Pertanyaannya, loh memangnya Tuhan punya ini, punya sejarah kan gitu? Bukan, maksudnya sejarah itu adalah Tuhan yang dihayati oleh manusia. Makanya dia menjadi bersejarah, karena manusia menghayatinya begitu. Itu maksudnya kan. Nah, Karen Armstrong itu bercerita itu sebetulnya, menceritakan sejarah keberimanan atau penghayatan Tuhan dalam hidup manusia. Itu yang dilakukan. Emang kuat sejarahnya, dari mulai tradisi Judaism terus sampai Islam ya kan. Dan ya menurut saya itu bagus. Itu buku-buku yang bisa kita baca untuk melihat kira-kira studi sejarah keagamaan yang lebih, ya saya menyebutnya lebih fair ya gitu, karena ada memang studi agama yang nggak fair, tujuannya untuk menjatuhkan agama lain, misalnya itu nggak fair. Tapi kalau ini nggak, memang melihat apa adanya dari fenomena manusia beragama gitu. Jadi ya recommended lah, kalau mau baca silahkan gitu. Yes, ada buku lain Kang Latif selain Karen Armstrong, saya udah punya buku yang History of God sama The Battle for God ya, Karen Armstrong ya. Nah, ada buku lain nggak kan kira-kira? Ada, itu Houston Smith tentang agama-agama manusia, itu sama. Dan Houston Smith juga menulis agama tapi melalui perspektif yang lebih fair lah, atau lebih simpatik lah terhadap agama-agama. Itu bagus, itu bisa dibaca juga. Sebenarnya Yuval Noah Harari sebenarnya juga bicara juga sedikit tentang agama ya, sudut pandangnya sebenarnya. Tapi dari sudut pandang yang berbeda Yuval Noah Harari. Betul. Yes. Oke, sudah 1 jam. Wow. Hampir ya. akhirnya. Sebenarnya banyak pertanyaan lagi, tapi kita batasi 1 jam sebagai bagian dari konsistensi kita tuh 1 jam deh. Kalau lama nanti kita akan bagi pada sesi berikutnya. Nah, lagi-lagi sebetulnya tidak ada pertentangan yang harus dipermasalahkan terkait dengan filsafat dan agama. Kalau memang kita memahami secara komprehensif dan kita mencoba untuk mengkaji ini, memandang filsafat, agama, dan juga termasuk tadi sekilas filsafat dan agama, sesuatu yang memang tidak perlu dipertentangkan kalau kita memahami secara komprehensif. Dan tadi sudah disampaikan, dan termasuk pertentangan, perdebatan, dan lain sebagainya terkait dengan yang konflik yang ada, sesungguhnya kalau kita memahami lebih dalam, itu ternyata sesuatu yang tidak perlu. Dan termasuk perdebatan antara saintifik atau saintis dan juga para saintifisme dan falsafat sesungguhnya itu tidak perlu diperdebatkan. Dan kita mengkaji itu kali ini dengan bahasa yang lebih menarik, lebih simple. Dan Kang Aan, barangkali ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup atau yang mau dijadikan sebagai pesan buat kita semua, silakan Kang. Iya, yang jelas masing-masing punya kontribusinya Kang Latif, baik agama maupun filsafat. Jadi
tidak usahlah kita khawatir untuk mempelajari filsafat. Karena bahwa anggapan filsafat itu sesat memang ada. Tetapi kan bukan hanya filsafat ya. Kita juga tahu gitu. Orang-orang saintis aja yang sesat banyak kan. Yang menyesatkan agama banyak bukan saintis gitu ya. Jadi orang belajar ilmu malah menjadi jauh dari agama. Itu banyak. Cuma kenapa ilmu nggak disalahin, tapi filsafatnya disalahin gitu. Jadi maksud saya ya tidak ada masalah gitu. Jadi silahkan teman-teman belajar filsafat sekaligus juga bisa tetap beragama lah gitu. Itu aja Kang Latif. Yes. Masih banyak tentunya filsafat agama yang bisa kita kembangkan. Barangkali nanti kalau pada kajian berikutnya kita mau bahas lebih dalam, termasuk nanti kita kajikan juga. Ini ada satu relasi sufisme dalam dan juga fisika modern dan lain sebagainya. Itu bisa jadi kita bahas ke arah sana, termasuk inayatkan dan tentang Tuhan penari dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum sempat dari awal sampai akhir, kita akan share di YouTube di Pondok Harmoni, dan juga kita akan jadikan kajian atau obrolan filsafat orang awam ini menjadi sebuah buku. Kita tunggu saja. Kalau dari 30 tema yang sedang kita siapkan ini mungkin bisa jadi 2 buku. Seperti itu. Nantikan saja terus kajiannya. Ada usul, ada tema, ada bahan kajian. Silahkan bisa diusulkan pada kami. Termasuk kemarin terima kasih Kang Musni sudah kasih satu artikel menarik antara filsafat dan sains. Yang juga perdebatan yang cukup panjang. Suatu saat kita akan jadi bahas khusus untuk tema kita berikutnya. Terima kasih Kang Aan. Terima kasih rekan-rekan semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri 5, 4, 3, 2, 1. Yes, selamat olahraga. Thank you.